Sini saya akan menjelaskan perhitungan mol berdasarkan persamaan reaksi. Ini penjelasan dari PowerPoint yang saya bagikan di Sepada ya. Nah, perhitungan berdasarkan persamaan reaksi. Jadi, dalam reaksi kimia, saya misalkan seperti ini, ada A ditambah B menjadi C plus D. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada P, Q, R, S. Nah, di mana A dan B ini merupakan reaksi ya. Lalu C dan D ini merupakan produk. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu P dan Q itu merupakan koefisien. Misalkan nih, contoh mol A itu sama dengan X mol. Nah, berarti kita bisa menentukan mol B. Berarti mol B itu sama dengan, lihat koefisien B. Koefisien B itu adalah Q. Berarti Q per yang diketahui adalah A. Lihat koefisien A-nya. Q per P dikali mol yang diketahui, yaitu molnya si A. Berarti kesimpulannya itu Q per P dikali X mol. Jadi seperti itu ya. Ini untuk menentukan mol B. Begitu juga jika ingin menentukan molnya si C. Siapa yang jadi patokan tadi? Yang jadi patokan tadi si molnya A ya. Nah, kita lihat dulu molnya koefisiennya si atom C. Atom C koefisiennya R. Berarti R per di sini patokannya si A, berarti R per P dikali molnya si A. Molnya si A berarti tadi X mol. Jadi seperti itu ya. Begitu juga dengan D. Kalau D berarti S per P dikali dengan X mol. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di PowerPoint itu ada soal contoh ya. Berapakah mol oksigen yang dibutuhkan pada reaksi pembakaran C2H5OH 1,8 mol. Nah, C2H5OH ini kalau dibakar itu menggunakan oksigen ya. Ingat, dibakar itu pasti menggunakan oksigen pada reaksi kimia. Nah, di hasilnya adalah CO2 plus H2O. Nah, di sini kita setarakan dulu. Kebetulan di PowerPoint itu sudah setara ya reaksinya. Nah, tadi diketahui nih mol C2H5OH-nya berapa? Mol C2H5OH-nya 1,8 mol. Jadi seperti itu ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah molnya CO2. Berarti kesimpulannya adalah molnya CO2 itu, lihat koefisien O2. Berapa koefisien O2? 3. Lalu koefisiennya si C2H5OH adalah 1. 1 tuh nggak ditulis 1 begitu ya. 1 ya udah C2H5OH aja seperti itu kan. 3 per 1 dikali molnya si C2H5OH. Berarti berapa? 3 dikali 1,8 mol. Berapa? Iya, hasilnya adalah 5,4 mol untuk oksigennya. Apakah kita bisa menentukan mol CO2 yang dihasilkan? Oh, jelas bisa. Dengan cara apa? 2 per 1 dikali 1,8. Atau H2O juga bisa. 3 per 1 dikali 1,8. Jadi semuanya bisa kita tentukan. Kebetulan di soal yang ditanya adalah bagaimanakah molnya O2. Jadi seperti itu ya. Nah, gampang sekali untuk perhitungan persamaan reaksi jika yang diketahui adalah hanya satu ya, 1 mol dari reaksi ini. Nah, bagaimana kalau yang diketahui adalah 2 mol? Misalkan di sini C2H5OH sama O2-nya diketahui dua-duanya. Itu beda urusan ya. Kita ke subbab selanjutnya. Oke, pada subbab selanjutnya di sini kita cara menentukan reaksi pembatas. Nah, apa sih reaksi pembatas itu? Nah, reaksi pembatas itu adalah reaksi pembatas ya, saya singkat saja reaksi pembatas yaitu suatu zat pada pereaksi ya, pereaksi berarti sebelah kiri kalau kita lihat persamaan reaksi kimia. Zat bereaksi yang habis bereaksi. Jadi seperti itu. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, baik, misalkan seperti ini. Misalkan itu ada reaksi A tambah B
menjadi C plus D, dan koefisien masing-masing itu P, Q, R, dan S ya. Nah, misalkan mol A-nya ya, mol A-nya itu sebesar ya A kecil ya, yang B-nya sebesar B kecil. Nah, ini kan reaksi ya. Nah, cara menentukan presi pembatasnya adalah kita lihat cara menentukannya seperti apa. Molnya si A, oke, molnya si A dibagi dengan koefisiennya P. A per P, lalu untuk A ya ini ya. Untuk yang B berarti itu B kecil ya dibagi dengan Q. Jadi seperti itu, ini molnya ya. Misalkan ini molnya. Nah, kita lihat nih perbandingannya. Mana yang paling kecil antara dua ini? Yang terkecil itu merupakan yang reaksi pembatas. Jadi seperti itu ya. Itu yang terkecil antara dua ini, antara A dan B ini, setelah molnya dibandingkan koefisiennya, dibandingkan mana lebih kecil, itu merupakan reaksi pembatas. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, misalkan ada logam Mg ya, sesuai dengan propoin tadi. Logam Mg ditambah 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Di propoin tadi diketahui Mg-nya itu sebesar 1 mol ya, 1 mol. Lalu HCl-nya sebesar 4 mol. Nah, manakah yang jadi presi pembatas? Nah, di mana nanti presi pembatas ini kita bisa tentukan untuk menentukan atom-atom yang lain ya, yang habis, yang apa namanya, yang dihasilkan, berapa mol yang dihasilkan, itu bisa kita tentukan dengan menentukan presi pembatas terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya jelaskan presi pembatasnya dulu ya. Nah, untuk Mg berarti dia 1 mol ya. Nah, dibagi dengan koefisiennya, koefisien Mg berapa? 1. Berarti 1 banding 1 ya 1 ya kan. Lalu untuk si HCl kita lihat molnya itu ada 4 ya. 4 dibagi 2. Berarti berapa? 2 ya. Nah, 4 dan 2 berarti mana yang lebih kecil? 4 dan 2, sorry. 1 dan 2 itu lebih kecil yang mana? 1 ya. Yang Mg berarti Mg merupakan reaksi pembatas. Jadi seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana sih penggunaan presi pembatas ini pada reaksi kimia? Nah, penggunaannya seperti ini. Jadi misalkan tadi kita sudah tentukan Mg ya, tapi kita tidak ada pertanyaannya. Pertanyaan yang Mg tadi cuma sebatas presi pembatasnya yang mana. Jadi saya misalkan contoh soalnya seperti ini. Ada 2 mol kalsium bereaksi dengan 3 mol asam bromida. Tentukan mol CaBr2 dan mol gas H2 yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan mana jadi presi pembatas itu jadi patokan, jadi seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, CA-nya itu tadi berapa? Kalsiumnya 2 mol ya. Kita input 2 mol. Lalu HBr-nya atau asam bromidanya itu 3 mol. Nah, kita bagi dengan koefisien masing-masing. Nah, Ca itu berarti tadi 1, HBr-nya itu tadi 2. 2 bagi 1 2 ya. 3 bagi 2 1,5. Berarti ini yang paling kecil ya daripada dibandingkan dengan yang Ca. Ini lebih kecil. Berarti si HBr merupakan reaksi pembatas. Berarti si HCl tadi jadi patokan untuk zat-zat yang lain yang ada pada persamaan reaksi. Jadi seperti itu. Nah, tadi mol HBr-nya diketahui itu sebesar 3 mol ya. 3 mol. Jadi ini dibagi hanya untuk menentukan presi pembatas saja ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita mulai cari mol HBr-nya diketahui 3 mol dari soal ya. Lalu yang ditanya adalah bagaimana mol CaBr2 dan mol gas H2. Berarti untuk molnya si CaBr2, nah kita lihat koefisiennya ada berapa? 1. Lalu ini dari CaBr2 ya. Saya tulis biar jelas. Lalu dibagi dengan koefisien yang jadi reaksi pembatas. Siapa tadi? HBr. Tadi 2. Nah, 2 ini punya si HBr. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu dikali dengan mol yang diketahui tadi yang jadi reaksi pembatas siapa? HBr. Berarti molnya si HBr. Nah,
Berarti ini 1/2 dikali mol HBr, berarti 3 mol. Berapa jadi mol CaBr2 yang didapat? Mol CaBr2 didapat adalah, ya sudah, 3/2 dari 3, berarti 1,5 mol. Jadi seperti itu ya, yang untuk CaBr2. Lalu untuk yang gas hidrogen, sama caranya untuk gas hidrogen. Untuk gas hidrogen, nah, kita tulis dulu koefisien gas hidrogennya ada berapa di soal? Ada 1. Yang diketahui adalah, kita lihat ini dari gas hidrogen ya. Lalu dibagi 2, 2 tadi punya siapa? Yang jadi produksi pembatas adalah HBr dikali sama mol HBr juga. Lalu kita input setengah dikali 3, ya hasilnya 1,5 mol. Jadi H2 dan CaBr2 yang dihasilkan adalah masing-masing 1,5 mol. Jadi seperti itu ya, gampang ya pada bab ini, subbab ini. Oke, terima kasih.